Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amba'du. Anak-anak kelas 8 di bab kedua kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Jadi mohon disimak sebaik-baiknya ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini di bab kedua, materi akidah akhlak untuk kelas 8 tingkat MTS atau SMP. Yang namanya mukjizat kita tahu bahwa sesuatu yang memang ada untuk melemahkan kaumnya. Karena luar biasa, nabi-nabi terdahulu diuji dengan ujian yang begitu sangat berat, sehingga memerlukan pembuktian bahwa memang mukjizat ini adalah bukti bahwa beliau-beliau ini adalah seorang nabi. Nah, ini gambarannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pada saat itu oleh Raja Namrud dibakar api yang tadinya harusnya secara alamiah itu panas tetapi menjadi dingin. Nah, inilah disebut dengan mukjizat, kejadian luar biasa. Langsung kita ke pokok materinya, anak-anak. Banyak ya kisah-kisah tentang para nabi dan lain-lainnya. Seperti di gambar ini yang pertama ada ilustrasi gambar Nabi Musa membelah lautan. Ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, lautan seketika terbelah. Nah, begitupun perahu Nabi Nuh ya yang menyelamatkan hewan ternak dan lain-lain meskipun anaknya tidak mau ikut pada saat itu. Gambar ketiga terbelahnya bulan oleh Nabi Muhammad sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya kejadian-kejadian luar biasa yang tidak bisa terulang oleh manusia biasa ya kecuali oleh para nabi. Baik, selanjutnya kita akan memahami apa itu mukjizat. Kemudian ada karomah, ada irhas dan maunah. Secara bahasa, anak-anak, mukjizat ini berasal dari bahasa Arab yaitu mukjizatun dari kata ajaza yu'jizu mu'jizun. Berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Yang menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, itu pengertiannya ya, secara bahasa dan secara istilah. Sehingga anak-anak bisa kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat setidaknya yang pertama diturunkan hanya kepada para nabi. Nah, manusia biasa seperti kita tidak akan mendapatkan mukjizat. Merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Tadi api jadi dingin, kemudian lautan terbelah. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah memang Maha Kuasa. Dan yang keempat diturunkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Jadi supaya membuktikan bahwa memang dia nabi, beliau-beliau ini adalah nabi. Bertujuan untuk memperlemah orang kafir, memecahkan masalah kaum muslimin dan lain-lainnya. Baik, pembagian mukjizat. Mukjizat terbagi menjadi dua macam, anak-anak. Yang pertama ada mukjizat kauniyah atau mukjizat yang tampak, dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera, seperti Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Nah, itu mukjizat kauniyah atau mukjizat yang tampak oleh panca indera. Yang kedua ada mukjizat akliyah, mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akar pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal sepanjang masa. Contohnya adalah Al-Quran. Ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang sampai nanti akhir zaman akan senantiasa terjaga keasliannya. Kejadian luar biasa selain mukjizat. Nah, ini setelah kita paham apa itu mukjizat, contohnya dan lain-lain, kita pun harus paham bahwa ada beberapa kelebihan atau kejadian luar biasa yang diberikan kepada selain Nabi. Nah, seperti yang pertama ada karomah. Karomah ini kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada seorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan pada hamba-hamba pilihan Allah. Kita bisa kalau memang kita orang terpilih. Nah, seperti para wali, kemudian para syekh besar ya yang memiliki karomah atas izin Allah. Nah, syarat terjadinya karomah adalah orang yang mendapat karomah bukanlah seorang nabi. Karena kalau nabi otomatis mukjizat. Tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan atau zikir khusus terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadi karomah tersebut ataupun tidak. Bertujuan menguatkan iman diberikan Allah pada hamba-hambanya yang benar beriman serta bertakwa kepadanya. Nah, itu adalah karomah. Yang kedua ada irhas. Ya, contohnya dulu ya, barangkali perlu dicontohkan. Karomah contohnya di Syekh
Abdul Muhyi Pamijahan itu ada lorong ya di Tasik, itu ada lorong yang konon katanya ketika Syekh Abdul Muhyi Pamijahan hendak ke Mekah cukup masuk ke lorong itu tembus di Mekah. Nah ini kan tidak masuk akal ya, tapi bisa jadi terjadi kalau memang itu adalah karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Selanjutnya yang kedua ada irhas, kejadian atau hal yang istimewa terjadi pada diri calon Rasul. Irhas terjadi sebelum Rasul dinyatakan kerasulannya. Nah ini mah beda lagi, kejadian luar biasanya kepada calon Nabi. Seperti Nabi Isa lahir bisa langsung berbicara, masih bayi. Kemudian Nabi Muhammad ketika berdagang ke negeri Sam, awan senantiasa mengikuti. Nah itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Itu disebut dengan irhas. Yang ketiga ada ma'unah. Ma'unah ini kemampuan luar biasa yang diberikan Allah pada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Nah ini kalau ma'unah kita bisa ya, orang biasa. Misalkan ada sebuah kecelakaan, yang lainnya meninggal, dia selamat, itu adalah pertolongan Allah. Kejadian tsunami ya yang pernah terjadi di Aceh dulu ya, itu luar biasa dahsyat, air menimpa Aceh, tapi ada yang selamat, ada yang kemudian menjadi korban juga. Nah, yang selamat itulah salah satu ma'unah. Nah, contoh-contoh yang lebih jelasnya ya, dalil nakli dan contoh kebenaran mujizat. Mujizat Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ulul Ajmi yang diberikan suhuf oleh Allah. Ia lahir di tengah-tengah kaumnya menyembah berhala. Bahkan ayahnya Azar, seorang pembuat berhala. Untuk membekali kerasulannya, Nabi Ibrahim beri mujizat Allah antara lain selamat dari api yang menyala-nyala. Nah, kunna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami beriman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim mustajabah. Ibrahim mohon Allah agar sebagian besar keturunannya Ibrahim adalah orang yang soleh. Terbukti ya, Nabi Muhammad pun termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail. Ya, terkena dengan peristiwa kurban ya. Selanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa dikenal sebagai nabi juga yang termasuk ulul ajmi, diberikan suhuf dan Taurat, kitab sebelumnya. Musa diangkat menjadi rasul setelah menerima wahyu di lembah Sinai selama 40 malam. Dan Taurat dan suhufnya Nabi Musa. Nah, peristiwa terjadi mujizat Nabi Musa. Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya diizinkan menjadi ular besar. Nah, ini gak mungkin kan kalau tongkat biasa dan bukan mujizat. Melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga terbentang jalan di tengah-tengah lautan. Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan pelayaran ke Palestina selalu dinaungi awan. Banyaklah ya dengan tongkat dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir, kabar kelahirannya telah diberitakan kitab-kitab sebelumnya di Taurat, Zabur, dan Injil. Nabi Muhammad punya kedudukan multi komplek sebagai Rasul, pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin keluarga, dan pribadi teladan. Nah, mujizatnya yang terbesar adalah Al-Quran, kemudian Isra dan Mi'raj, jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dalam waktu yang singkat semalam saja, ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Mengetahui hal yang akan terjadi seizin Allah, kemudian dari jarinya keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak, dapat membelah bulan dan lain-lainnya. Nah, itu mujizat. Contoh karomah terjadi pada Maryam, ya, ibunya Nabi Isa. Dalam surat Al-Imran ayat 37, maka Tuhannya menerima sebagian aja dengan penerimaan yang baik, ya, seperti lahirnya Nabi Isa tanpa seorang ayah di perut ibunya yaitu Maryam. Karomah terjadi pada Ashabul Kahfi, penghuni gua. Bayangkan, beberapa pemuda masuk ke gua selama kurang lebih 360 tahun, 3000 lama lah ya. Begitu sangat lama. 309 tahun, dia mengira hanya tidur saja sebentar padahal sudah ratusan tahun ya. Nah, ini 309 tahun. Karomah terjadi pada Zulkarnain, Alexander the Great, yaitu seorang raja yang solih yang Allah dinyatakan dalam surat Al-Kahfi 84. Karomah diberikan pada wali Allah, para wali dan lain-lain. Irhas, peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yakni kegagalan tentara Abroha mencurang Ka'bah. Lahirnya Nabi Muhammad terjadi gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi. Peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad yang dibedah dadanya oleh dua malaikat ketika sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi Rasul, bayi Isa dapat bicara, Ismail menendang tanah sehingga mengeluarkan air jam-jam. Dalil yang ma'unah pun banyak. Nah, hikmahnya ketika kita belajar mujizat, karomah, irhas, dan ma'unah, melemahkan dan mengalahkan alasan bahwa memang tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang telah percaya pada kenabian, mujizat akan berfungsi untuk memperkuat iman. Jadi
menambah keimanan. Buktikan kebenaran Rasul, mempertebal iman kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, tidak takut akan kesulitan sebagai bukti kebenaran Rasul dan sebagai azab dan siksa bagi orang-orang kafir. Perilakunya otomatis tidak minta pertolongan kepada selain Allah, minta pertolongan hanya pada Allah, yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah, berakhlakul karimah sesuai Quranul Karim, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah. Baik, selesai anak-anak, mudah-mudahan berikan pemahaman dan cukup ya materinya, terus diulang-ulang agar kalian pun sama-sama mendapatkan manfaat dari materi ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.